hot. Today still hot. But now 6:30 o'clock. I need to drink. Ya guys, dulu tuh aku nggak pernah bermimpi memiliki pekerjaan seperti ini. Tapi entah kenapa takdir malah membawaku merantau jauh. Aku sempat berpikir sih, kok bisa ya aku di titik saat ini. Tapi kadang-kadang hidup ada yang bisa kita pilih, ada juga yang enggak. Jadi ya disyukuri aja. Semua berawal dari keadaannya. Keadaan saya jadi tidak mudah, karena dari seorang, dulu aku pertama kerja di pabrik waktu masih gadis. Akhirnya ketemu sama mantan suamiku. Mungkin kurang lebih 1 tahun kita pacaran. Nah, akhirnya kita hidup bersama. Kita punya anak. Jadi aku hanya seorang ibu rumah tangga dulunya ya guys. Tidak tahu cara menghasilkan uang sendiri. Jadi dulu itu aku pure mengandalkan uang pemberian dari suami ya. Aku hanya mengurus anak, nunggu suami pulang kerja. Terus waktu anakku umur 8 bulan ya kalau nggak salah dulu, akhirnya kita memutuskan pindah ke Lampung. Waktu itu disuruh buka usaha ternak ayam petelur. Kita nggak ada basic sama sekali ya di ternak ayam petelur. Tapi mau nggak mau, akhirnya kita mencoba. Aku pun, keluargaku seorang petani ya, seorang petani sejati. Tapi aku sendiri sih, aku tidak mau terjun menjadi petani sebetulnya ya. Aku pernah bilang ke orang tuaku, aku tidak mau jadi petani karena aku ngelihat orang tuaku juga begitu melelahkan ya jadi petani itu. Tapi ya itu tadi, takdir membawaku ke yang nggak aku inginkan dan aku impikan. Akhirnya aku tinggal di Lampung dengan awalnya dengan anak satu.
kita buka usaha merintis, tapi seiring berjalannya waktu ternyata kita tidak satu ide, tidak satu pemahaman. Akhirnya mantan suamiku dulu itu dia memilih kerja di pabrik aci, pabrik singkong, punya teman gereja di Metro dulu, dan saya yang menjalankan peternakan dengan modal nol ya, maksudnya modal nol karena aku nggak pengalaman sama sekali di bidang peternakan. Jadi akhirnya dulu kalau nggak salah modal 150 juta itu habis untuk kita belajar bagaimana beternak ayam, bagaimana ayam ini kalau sakit, bagaimana perawatan ini kalau ayamnya begitu gitu ya. Nah akhirnya setelah kita berjalannya waktu 6 tahun kalau nggak salah ya, sedikit mengerti, tapi kita sudah kehabisan modal. Kita saat itu nggak berani pinjam modal, dan misi dan visi kita juga sudah berbeda ya dulu tuh. Jadi saya tuh di samping mengurus anak-anak ya, saya juga harus memberi makan ternak. Dulu itu 1.500 kalau nggak salah saya punya ternak, 1.500 ekor ayam petelur. Nah dari situ saya lakukan mengaduk pakan kurang lebih 3 hari sekali ya, itu tuh beberapa sak gitu untuk 3 hari sekali saya aduk, saya tumpahin sendiri, saya jalanin gitu loh. Karena apa? Karena kita ini kan merintis, tetapi mantan suamiku waktu itu pengen ada pekerja. Aku pikir daripada uangnya dipakai bekerja, mendingan kita kerjain dulu sendiri gitu ya, maksudnya dan uangnya itu bisa dipakai kebutuhan kita, karena kebutuhan kita juga masih banyak kekurangannya gitu. Tapi dari situ nggak terlalu semangat. Akhirnya saya terjun menjadi, selain peternak saya juga bertani, karena cukup luas lahan yang di rumah kita itu ya, jadi cukup bisa untuk bertanam singkong ataupun jagung. Akhirnya aku tanam sayuran, tanam cabai, karena aku punya darah punya darah petani, kental banget gitu. Jadi secara otomatis itu sudah ada di darah aku gitu ya, darah petani itu. Jadi akhirnya aku suka bercocok tanam, tapi maksudnya nggak jadi yang petani gitu. Tapi mau nggak mau, karena aku melihat lahan cukup luas tapi kurang modal gitu ya, jadi akhirnya aku kerjain sendiri. Awalnya aku tanam singkong, karena kan kalau di Lampung kan memang singkong itu penghasilan kayaknya bisa dibilang nomor 1 ya, karena di sana itu di mana-mana itu punya lahan itu dikebonin singkong gitu loh. Karena di Lampung itu salah satu penghasil aci terbanyak ya dan terbaik gitu. Nah, jadi aku tuh suka selang-seling gitu. Tanam singkong, kadang tanam jagung. Jagungnya kan bisa dijemur, bisa pakai pakan ternak ayamku kan gitu. Jadi akhirnya dari situ sampai aku tuh punya berpikir gitu ya, bagaimana caranya menanam jagung ini supaya tidak banyak keluarin modal tapi hasilnya banyak. Jadi akhirnya semua saya pikirin gitu. Ternyata saya menemukan satu cara dan akhirnya saya terapkan dan itu berhasil. Jadi mulai dari nanam, yang saya nyuruh orang itu hanya
menumpuk di sela-sela akar-akar jagungnya itu. Aku nyuruh orang gitu untuk ngebersihin rumput sama apa sih, nguruk ya, kalau orang Sunda mah bilang teh nguruk gitu. Nah dari situ panen segala macem itu, jemur, ngupasin. Di samping aku punya anak gitu, punya anak kecil, aku kerjain semua sendiri gitu. Jadi 12 tahun aku di Lampung tanpa siapa-siapa, tanpa keluargaku gitu ya. Jadi asli aku hanya ikut suami ke sana zaman dulu. Ya keluargaku itu ya tetangga-tetanggaku gitu. Karena mereka itu sangat baik, sangat ramah. Jadi aku tuh merasa aku punya keluarga sendiri gitu di sana. Nah jadi karena waktu itu berjalan 12 tahun, tapi karena ibu mertua dari mantan suami itu meninggal, akhirnya mantan suami waktu itu memutuskan untuk pulang lagi ke Bandung karena papahnya dia merasa dia anak nomor 1, jadi dia bertanggung jawab. Akhirnya selang beberapa bulan dari meninggalnya mama mertua, kita balik lagi ke Bandung. Dan sampai di Bandung ternyata takdir juga berkata lain buat saya. Ya, jadi sangat banyak sebetulnya kesaksian hidup saya.